Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan dan bersuka cita. Dan lebih indah lagi kalau kita juga bisa menikmati kebersamaan dalam keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita melewati proses dalam hidup ini. Kadang-kadang ada masalah yang belum selesai walaupun sudah sekian lama kita coba berjuang menyelesaikannya, bahkan kita sudah berdoa, dan itu bisa membuat kita menjadi letih lesu, bahkan jiwa kita sepertinya dibebani dengan sesuatu yang sangat berat. Jangan khawatir, jangan putus asa, karena Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, oleh sebab itu apapun situasi dan keadaanmu, mari kita datang kepada Dia. Percayalah, kelegaan yang dari Tuhan akan kita alami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami senantiasa mendapatkan undangan yang begitu indah dari Tuhan untuk datang kepadamu. Dalam keadaan kami yang letih lesu dan berbeban berat karena ada masalah-masalah yang tidak kunjung selesai, ada masalah berat yang tidak sanggup kami atasi, tetapi Engkau rindu kami datang kepadamu. Tuhan akan memberi kami kelegaan. Puji Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Bapa, membawa semua beban berat hidup kami, membawa kehidupan kami seutuhnya kepadamu. Mari Bapa, Engkau nyatakan kehadiran-Mu, Engkau beri kami kelegaan, ketenangan, supaya kami bisa istirahat malam hari ini, kami bisa beristirahat dengan baik, karena besok pagi dalam anugerah Tuhan kami harus mengerjakan banyak pekerjaan lain dengan baik. Kami rindu Engkau sungguh-sungguh dinyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berhenti melayani atau setidaknya dia jadi kehilangan semangat melayani, karena ketika dia melayani dengan tulus hati, tetapi ternyata ada orang-orang tertentu yang dilayani maupun orang-orang yang melihat pelayanan dia berkata-kata yang meremehkan, yang menghina, bahkan menghakimi. Tidak sedikit juga orang yang dilayani menolak pemberitaan dia, menolak pelayanan dia. Orang yang seperti ini tidak mudah untuk terus bisa melayani. Padahal hatinya mengasihi Tuhan, hatinya mengasihi jiwa-jiwa yang bisa dia layani selama ini. Tetapi pasti itu tidak mudah. Hal ini ternyata menjadi pergumulan murid-murid Yesus Kristus saat Yesus disalibkan dan saat Yesus akan naik ke surga. Ini sebuah proses yang Tuhan akhirnya tangani secara khusus supaya hati murid-murid tetap mengasihi Dia dan tetap mengasihi jiwa-jiwa, tetap punya hati yang melayani. Hal itu ada di Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19. Kita akan melihat bagaimana keadaannya ya. Kita baca dulu ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudara, sangat menarik di sini karena dalam Perjanjian Baru ada dua istilah yang sering dipakai untuk kata mengasihi. Yang pertama adalah agapao, agape, kita sering mengucapkannya. Dan yang kedua pilio atau pilia. Ini sering dikatakan oleh Yesus, sering diajarkan oleh Yesus. Agape itu kasih yang berdasarkan kebenaran, kasih yang membuat orang rela berkorban, kasih yang tidak berpusat pada kesenangan atau kepentingannya sendiri.
Tetapi sesuai kebenaran aku mau berkorban, itulah kasih agape. Yang kedua, philia, kasih di mana saya merasa cocok secara emosi, secara relasi, secara kepentingan, kelihatannya nyambung nih. Kalau ngobrol dengan dia nyambung ini. Ini kasih philia, kasih seorang teman, kasih persaudaraan yang seperti ini. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, apakah engkau mengasihi aku? Kata yang dipakai oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Itu ternyata dipakai kata agape. 3 kali Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? 2 kali Yesus memakai kata agape dan sekali memakai kata philia. Dengan kata lain berarti kasih yang melayani itu harusnya kasih agape. Kasih yang berdasarkan kebenaran dan yang rela berkorban. Bukan kasih karena saya cocok dengan saya, maka saya mengasihi dia. Karena dia selaras dengan saya, menyenangkan hati saya. Kita kalau ngomong nyambung nih, kita kalau diskusi nyambung, makanya saya mengasihi dia. Bukan seperti itu. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban. Kasih walaupun engkau mengecewakan aku, walaupun engkau menolak aku, walaupun engkau menyakiti aku, walaupun engkau tidak sesuai harapanku, engkau tidak sesuai standar yang aku miliki, tetapi aku tetap mengasihi engkau. Walaupun engkau tidak peduli dengan aku, tetapi aku tetap mengasihimu. Ini kasihnya Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak setia, dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita memberontak, dia tetap mengasihi kita. Walaupun kita melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang berdosa, itu tidak pernah mengubah hati Tuhan untuk mengasihi kita. Karena kasihnya begitu sempurna, kasihnya abadi, tidak pernah berubah. Makanya ketika manusia terus hidup dalam dosa, manusia tidak sanggup untuk menyelesaikan dosanya sendiri. Manusia tidak sanggup untuk menebus dosanya sendiri. Dia menyerahkan nyawanya jadi korban penebusan dosa. Itulah kasih agape. Kasih yang melayani, yang Tuhan ajarkan kepada kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Dia adalah kasih agape. Kasih yang rela berkorban. Makanya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan ternyata tidak ada yang sempurna. Tuhan mengasihi orang yang terhilang. Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Tuhan mengasihi orang yang akan binasa. Tuhan mengasihi orang yang tersesat. Tuhan mengasihi siapapun juga, termasuk orang-orang yang kelihatannya baik-baik secara sosial. Tetapi Tuhan melihat bukan orang yang baik-baik. Karena setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, keadaan apapun, bahkan kerusakan apapun, itu mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Dan Tuhan ingin menebus mereka, menyelamatkan mereka, dan membawanya kembali pada rencananya yang indah. Memulihkan kehidupan mereka semua. Kasih yang seperti ini yang sudah kita terima, kita alami dari Tuhan Yesus. Kasih yang seperti itu juga yang Tuhan ingin kita memakainya untuk melayani orang lain. Agar mereka bisa mengalami kasih-Nya Tuhan lewat pelayanan kita, lewat apa yang kita lakukan terhadap mereka. Yang kedua, kasih yang melayani itu pasti ada tindakannya, bukan sekedar bicara, bukan sekedar wacana atau teori, tetapi kasih yang bertindak. Makanya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, terutama kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan kemudian berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, sebuah tindakan, sebuah keputusan, sebuah respon
untuk mengambil tanggung jawab apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan melayani Tuhan lewat pelayanan kita terhadap orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak sekedar berdebat soal pelayanan. Kita tidak sekedar berargumen tentang pelayanan yang baik seperti apa. Kita tidak sekedar bernarasi dan berteori tentang pelayanan, tetapi kita akan melakukan sesuatu secara nyata untuk melayani orang karena hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada keterbatasan yang kita miliki untuk melakukan pelayanan. Karena tadi ada orang yang kadang-kadang menolak, meremehkan pelayanan kita, meragukan pelayanan kita, bahkan mungkin tidak percaya kepada kita. Atau kita sendiri secara pribadi kita punya keterbatasan. Ketika kita sedang ada masalah, kita sendiri sedang kesel, kita sendiri sedang bergumul dengan hati kita karena ada orang yang mengkhianati kita, ada hal-hal yang mengecewakan kita. Kadang-kadang kasih kita tidak bisa dengan kasih agape. Walaupun begitu, jangan pernah berhenti melayani. Karena seperti Simon Petrus ditanya Tuhan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau beragape kepadaku? Simon selalu berkata, Tuhan tahu keadaanku, Tuhan tahu kemampuanku. Jawaban Simon selalu berpilih, aku hanya bisa pilih denganmu Tuhan. Karena Simon tahu, kalau toh dia dengan yakin berkata, aku bisa beragape denganmu, dia 3 kali sudah menyangkal Yesus. Berarti dia tidak bisa punya kasih agape. Tuhan paham itu. Makanya di bagian terakhir Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Simon, apakah engkau punya pilia kepadaku? Simon berkata, Tuhan kau tahu, ini yang aku miliki. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi walaupun kita belum sempurna mengasihi sesama, kita belum sempurna melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun kita belum sempurna mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang-orang yang dalam tanggung jawab kita, tidak jadi alasan, tidak boleh menghentikan kita untuk melayani mereka, untuk mengasihi mereka. Karena kalau kita mengasihi mereka, kasih Tuhan akan terus menyempurnakan kasih yang belum sempurna yang kita miliki. Dan kalau kita lakukan ini, itu sama saja kita sedang mengikuti Tuhan. Kemana Tuhan pergi, kemana Tuhan melangkah, apa yang Tuhan kerjakan, yaitu mengasihi manusia. Dan kita tetap mengikut Dia, makanya kita harus melayani. Jangan menyerah dengan penolakan orang, jangan menyerah ketika ada orang yang meremehkanmu, merendahkanmu, dan tidak mempercayaimu ketika engkau melayani. Karena kita melayani bukan karena kita sempurna, bukan karena orang lain itu selalu memberi respon positif dengan kita. Tidak. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, dan hidup kita, hati kita dipenuhi kasih Tuhan, itu harus disalurkan. Dan karena kita sedang mengikuti Tuhan yang kita kasihi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam anugerah Yesus Kristus kami semua mendapatkan kasih yang sempurna. Kami diterima apa adanya, kami diampuni secara total, secara menyeluruh. Dan kami dikasihi sedemikian rupa. Kasih yang Tuhan berikan kepada kami lebih dari cukup, dan itu seharusnya kami salurkan, kami alirkan kepada orang-orang di sekitar kami. Engkau begitu mengasihi kami orang berdosa, sudah seharusnya kalau kami mengasihi-Mu, kami juga mengasihi mereka dan berjuang agar mereka boleh mengalami kasih Tuhan yang mengubah hidup mereka semuanya.
Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang hampir menyerah dengan pelayanannya saat ini karena mereka merasa tidak dihargai apa yang mereka lakukan. Mereka merasa apa yang dilakukan sia-sia karena ada banyak peristiwa yang melukai, ada banyak penolakan yang mereka alami. Tetapi biarlah oleh firman-Mu hati mereka pulih, hati mereka kembali berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, memiliki kasih yang mau melayani, memberi diri untuk dipakai Tuhan, menjamah kehidupan banyak orang dengan kasih Tuhan. Kuatkan saudara-saudara yang berkomitmen dalam pelayanan, kuatkan hamba-hamba Tuhan yang melayani, supaya hati mereka tetap berlimpah dengan kasih Tuhan. Mereka tidak menyerah dengan berbagai tantangan, berbagai hal yang membuat mereka tidak nyaman, bahkan menjadi sakit hati. Mereka terus berjuang, mereka terus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami percaya apa yang mereka lakukan ternyata tidak sia-sia. Tuhan akan berkati, Tuhan akan tumbuh kembangkan. Ada buah-buah kehidupan, buah pelayanan yang mereka boleh persembahkan bagi Tuhan. Banyak orang diubahkan hidupnya melalui pelayanan mereka. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Terus berjalan dan berjuang dalam panggilan hidupmu untuk melayani sesamamu. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan dan membutuhkan doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan kami, doa kami selalu saudara semua diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.